Bab 2056. Bibi Loren memberi pesan. Yayasan harus dipilih dengan matang. Tidak boleh ceroboh. Kali ini, kami harus pergi sama-sama. Saat kami tidak ada, kamu harus jaga dirimu baik-baik. Oke, aku paham. Tanpa pikir panjang, Dewi yang sangat ceroboh bertanya, kapan kalian kembali? Sekarang masih belum tahu. Bibi Loren mengalihkan perhatian. Kali ini, kami harus menghubungi belasan yayasan. Butuh waktu. Baiklah. Dewi mengangguk. Bagaimanapun, kesehatan Lesi juga sudah jauh membaik. Kalian di panti asuhan tidak ada masalah. Tidak perlu khawatir. Awalnya, ada banyak hal yang ingin Bibi Loren katakan. Tapi saat seperti ini, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan akhirnya berkata, Dewi, jangan lupa besok telepon Lorenzo. Bicarakan baik-baik. Tidak akan kutelepon. Sudah tidak harmonis lagi. Dewi menceritakan kejadian malam ini pada Bibi Loren dan menambahkan. Dia benar-benar tidak masuk akal. Aku bahkan belum sempat menjelaskan. Dia sudah marah dan menutup teleponku. Menyebalkan sekali. Bukankah dulu kamu juga seperti ini? Bibi Loren balik bertanya. Begitu dengar suara wanita di telepon, kamu langsung memarahinya dan menutup telepon. Langsung naik pesawat dari kota Bunaken ke Swedoland. Orang lain tidak bisa menandingi emosionalmu. Dewi tiba-tiba kehabisan kata-kata. Apa sekarang kamu tahu bagaimana rasanya? Bibi Loren tersenyum. Kamu tahu bahwa kamu dan Pangeran Willy hanya makan sup biji teratai bersama dan ngobrol. Kamu merasa jelas dan transparan. Tapi bagaimana kamu tahu Lorenzo dan Juliana tidak transparan? Itu beda. Juliana menyukainya dan ingin menikah dengannya. Dewi buru-buru menjelaskan. Willy, tidak. Bagaimana kamu tahu Pangeran Willy tidak menyukaimu? Bibi Loren balik bertanya. Kalau dia tidak menyukaimu, kenapa tengah malam dia mengantarkan sup biji teratai? Membuatkan camilan dan memetik bunga untukmu setiap hari. Dewi dibuat kehabisan kata-kata oleh Bibi Loren. Dewi, dalam hidup jangan punya pemikiran sempit seperti ini. Bibi Loren mengkritik. Pikirkanlah baik-baik. Kalau Lorenzo benar-benar punya hubungan dengan wanita itu, kenapa dia harus mengangkat teleponmu waktu itu? Dia tidak harus mengangkatnya sama sekali. Bisa bilang sedang sibuk atau tidak dengarkan. Kalau seorang pria benar-benar berniat untuk selingkuh, dia tidak akan membiarkanmu mengetahuinya dengan mudah. Kamu bisa menemukannya semudah ini. Bukan salah paham, tapi jebakan dari orang lain. Seperti yang terjadi padamu malam ini. Maksudnya, Dewi agak bingung. Tapi segera mengerti. Bibi, maksudmu adalah Juliana sengaja menimbulkan kesalahpahaman dan membuatku marah. Dan juga, Bibi merasa Willy juga. Ini hanya dugaanku, kata Bibi Loren. Tapi, kamu sebaiknya berempati dan berpikir dari sudut pandang orang lain. Kamu boleh salah paham pada Lorenzo dan menutup teleponnya. Kenapa orang lain tidak boleh salah paham denganmu dan menutup teleponmu? Ini, Dewi kehabisan kata-kata. Kamu berdua sama-sama pertama kali pacaran. Belum berpengalaman. Jadi seringkali terlihat kekanak-kanakan. Tapi jika ingin hidup bersama, maka harus menghargainya baik-baik. Kalau ada perselisihan atau kesalahpahaman, segera komunikasikan dan jangan dipendam. Bibi masih sedang menjelaskan secara logika kepada Dewi. Dewi dengan serius mendengarkan. Tapi setelah beberapa saat tidak terdengar suara lagi. Dewi. Bibi Loren meraih wajah Dewi dan menemukan dia sudah tertidur. Lalu dia menghela napas. Anak ini tidak punya perasaan. Saat ini, Dewi tidak tahu bahwa ini adalah pesan Bibi Loren sebelum dia pergi jauh. Dia mengira mereka hanya pergi beberapa hari, lalu akan kembali dalam waktu 10 hari atau setengah bulan. Seperti biasanya. Tapi dia tidak menyangka, perpisahan ini akan bertahun-tahun lamanya. Bab 2057. Keesokan pagi saat bangun tidur, tidak ada lagi sosok Bibi Loren di sampingnya. Dewi mengira Bibi Loren sudah kembali ke kamarnya, jadi tidak mempedulikannya dan saat berganti pakaian, Brandon tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. Dewi, gawat. Namun, ucapan Brandon terhenti ketika melihat Dewi setengah telanjang. Kemudian dia berbalik dengan gugup dan terbata-bata. Itu, aku tidak sengaja. Lain kali ketuk pintu dulu.
Dewi mengenakan kaos, perlahan-lahan mengenakan celana jeans. Apa yang terjadi sampai begitu terburu-buru? Bibi Lauren dan Paman Yosua pergi, kata Brandon khawatir. Pagi-pagi aku mencari Paman Yosua, tapi dia tidak kelihatan dan Bibi Lauren juga tidak ada. Mereka berdua pergi naik mobil off-road. Mereka ingin mengurus sesuatu. Dewi tidak merasa khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir. Bukan, kata Brandon terburu-buru. Pintu gudang senjata Paman Yosua terbuka. Ketika mendengar hal itu, Dewi terdiam. Wajahnya menjadi serius seketika. Kamu bilang apa? Sambil bicara, dia melangkah keluar. Brandon mengikuti di belakangnya. Dengan cemas berkata, aku merasa akhir-akhir ini mereka berdua tidak beres. Paman Yosua mengajariku setiap hari, seperti sedang serah terima. Bibi Lauren juga tidak lagi memarahiku. Bahkan tadi malam dia membuatkan aku makanan enak. Katakanlah intinya, Dewi tidak sabar. Aku merasa mereka pergi karena alasan lain. Mungkin mereka tidak akan kembali lagi. Brandon akhirnya mengatakan asumsinya sendiri. Kalau tidak, Paman Yosua tidak akan membuka gudang senjata. Mereka tidak pernah menyentuh senjata selama beberapa tahun ini. Sementara Brandon bicara panjang lebar, Dewi sudah masuk ke kamar Paman Yosua. Pintu gudang senjata tertutup, tapi tanda pelangi di atas kunci kode kurang satu warna. Pada waktu itu, saat Paman Yosua merancang gudang senjata ini, dia pernah berkata bahwa seumur hidup tidak akan membuka pintu ini lagi, agar dia, serta Bibi Lauren bisa menjalani kehidupan ini dengan damai. Kalau memang harus dibuka, dia berharap itu memang ada bencana besar. Oleh karena itu, dia memasang tanda pelangi pada kunci pintu gudang senjata. Pintu ini hanya bisa dibuka sebanyak 7 kali. Setiap kali dibuka, salah satu warna pada tanda pelangi akan hilang. Ketika mereka baru saja tinggal di sini, para gangster setempat sering datang dan mengganggu. Bahkan melukai pengurus dan anak-anak panti asuhan. Bibi Lauren dan Paman Yosua marah. Mereka pernah membuka pintu sebanyak 3 kali dan mengeluarkan senjata untuk melawan gangster itu. Kemudian, gangster membalas dendam. Mereka juga membuka pintu sekali lagi, mengambil beberapa senjata untuk membela diri, melawan gangster dan kawan-kawan. Jadi, seharusnya pintu ini masih tersisa 3 warna, tapi sekarang hanya tersisa 2. Artinya tadi malam atau pagi ini, mereka membukanya lagi. Melihat tanda pelangi yang menghilang, mengingat kata-kata Bibi Lauren kemarin, Dewi baru sadar sekarang. Bibi Lauren yang selalu tegas dan jelas, kemarin berulang kali mengajarkan padanya tentang berpikir secara logika. Bahkan tidur bersamanya semalam, jelas-jelas ingin memberikan pesan terakhir sebelum pergi. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Dewi merasa sangat bersalah dan buru-buru menelepon Bibi Lauren, tapi ponselnya mati. Dia coba menelepon Paman Yosua, tapi ponselnya juga mati. Dia panik, lalu mengambil kunci mobil dan bersiap-siap untuk mengejar mereka. Namun, Brandon tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar. Ada apa lagi?" tanya Dewi dengan sedikit kesal. "Ada surat di sini." Brandon menarik amplop dari bawah vas bunga, tertulis untuk Dewi. Dewi menerima surat, membukanya, dan langsung mengenali tulisan lembut Bibi Lauren, seperti pesannya semalam. "Dewi, ketika kamu membaca surat ini, aku dan Paman Yosua sudah pergi. Identitas kami terbongkar dan sekarang banyak musuh yang mengejar kami. Sebelum pertempuran ini melibatkan kalian, kami harus pergi." Bab 2058. Jangan mengkhawatirkan kami. Dan juga jangan mencari kami. Kami mampu melindungi diri kami sendiri dengan baik. Sebaliknya, kelak kamu harus lebih mandiri dan kuat dalam mengurus panti asuhan sendirian. Urusan yayasan bisa ditunda sementara. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Pamanmu sudah mentransfer semua tabungannya selama bertahun-tahun ke nomor rekening Dewi Lin. Ditambah dengan uangmu sebelumnya. Seharusnya cukup untuk beberapa waktu. Mungkin saat itu, kami sudah membereskan masalah dan sudah kembali lagi. Mungkin. Dewi, kamu sudah cukup dewasa untuk mulai benar-benar mandiri. Bibi percaya, tanpa kami, kamu masih bisa mengurus panti asuhan dengan baik, dan menjaga dirimu sendiri. Kamu harus terus mengembangkan senjata rahasia dan obat bius. Ini adalah pertahanan dasar. Dan juga,
Jangan lupa berlatih bela diri setiap hari. Jangan biarkan kemampuan bertarungmu menurun. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melindungi diri sendiri saat menghadapi situasi berbahaya. Brandon, si bocah tengil. Aku tahu kamu juga sedang membaca. Kamu harus ingat, kamu adalah seorang kakak. Saat kami tidak ada, kamu harus merawat Dewi dan panti asuhan baik-baik. Juga dirimu sendiri. Paham? Sudahlah. Pamanmu sudah memanggilku terus. Dia selalu bilang bahwa aku terlalu banyak bicara. Aku kira aku bisa menjaga prinsipku dengan cara tidak menikah dan tidak punya anak. Tapi di hadapan kalian, aku tetaplah seorang bibi yang terlalu banyak bicara. Hahaha, jangan sedih. Anggap saja kami hanya bepergian jauh. Jika beruntung, kita mungkin bisa bertemu lagi. Tanda tangan terakhir. Bibi kalian selamanya. Dia membuat emoji senyum, serta paraf dan meninggalkan rasa optimisme di atas kertas dan di hati Dewi. Air mata Dewi perlahan mengalir, tapi ia malah berkata sambil tersenyum. Dasar, jadi sesedih ini. Hanya liburan kan? Mereka akan segera kembali. Aku sangat mengkhawatirkan mereka. Sedangkan Brandon tidak sekuat Dewi. Dia sangat gelisah. Mereka berdua saat itu bisa membawa beberapa senjata dan berani membunuh hingga markas besar gangster. Langsung membunuh semua anggota gangster. Sekarang mereka harus meninggalkan tempat ini tanpa jejak. Jadi pasti masalahnya serius. Dewi tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengunci gudang senjata dalam diam dan mengambil surat Bibi Lauren. Dewi, apa kita perlu mencari mereka? Tanya Brandon cemas. Mereka sudah tua dan tidak sekuat dulu. Aku khawatir. Aku juga khawatir. Tapi apa yang bisa kita lakukan setelah menemukan mereka? Hanya akan memperlambat mereka, kata Dewi yang pura-pura kuat. Selain itu, kalau kita pergi juga, bagaimana dengan panti asuhan? Bagaimana dengan anak-anak? Ini, Brandon kehabisan kata-kata. Dari surat Bibi Lauren ini, memberitahu kita langsung tentang situasinya. Karena dia tahu, aku tidak akan bertindak gegabah. Dewi berkata dengan sangat masuk akal, tapi suaranya sedikit tersendat. Brandon tahu Dewi juga sangat mengkhawatirkan Bibi Lauren, tapi panti asuhan adalah tanggung jawabnya. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Jadi dia hanya bisa terus memikul tanggung jawab ini dan melanjutkan kehidupan. Bibi Lauren juga menyadari hal ini. Jadi dia memutuskan untuk memberitahu mereka apa adanya. Tentu saja, jika Bibi Lauren tidak memberitahu mereka, Dewi akan merasa tidak tenang dan menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu, yang hanya akan menambah masalah. Ayo semangat, kerja dengan baik, kata Dewi menarik napas dalam, memberikan semangat pada Brandon dan dirinya sendiri. Bibi Lauren dan Paman Yoshua telah pergi. Kedepannya kamu harus menjaga panti asuhan, cepat beres-beres, lalu ke sana. Tapi, Bibi Lauren memintaku ikut kamu ke tempat Pangeran Willy. Brandon selalu ingat pada tugasnya. Bab 2059. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan lancar. Dewi bangun pagi setiap hari untuk berlatih, menyempurnakan racun dan senjata rahasia. Pergi ke tempat Pangeran Willy pada pukul 3 atau 4 sore. Dulu saat ke sana, selain pengobatan, ia masih menikmati bunga dan teh bersama Pangeran Willy, membahas tentang obat-obatan. Tapi sekarang, dia pergi ke sana dengan tergesa-gesa dan bergegas pulang setelah pengobatan. Pangeran Willy bertanya, apa terjadi sesuatu di rumah? Dia hanya bilang ada banyak urusan di panti asuhan. Pangeran Willy tidak bertanya lagi, tapi setiap kali dia melihat Brandon menjemputnya di luar halaman, tatapannya menjadi rumit. Dasar Brandon, seperti seorang pengawal, setiap malam datang dan menunggu. Setiap kali Nona Dewi mendapat panggilan masuk darinya, dia segera pergi tanpa menghabiskan tehnya. Robin mengerti perasaan hati tuannya. Brandon dan Dewi adalah teman masa kecil. Mereka saling mengasihi seperti adik dan kakak. Dia hanya memperhatikannya. Nada suara Pangeran Willy begitu tenang. Adik kakak, kenapa aku dengar dari pengawal keluarga Moore bahwa Brandon adalah mantan pacar Nona Dewi? Robin agak bingung. Mungkin dulu Dewi sengaja menggunakan Brandon sebagai tameng untuk menolak Elle. Pangeran Willy tersenyum kecil. Dewi tidak akan menyukai Brandon. Benar juga, Robin dengan cepat berseru. Kemampuan Brandon biasa-biasa saja.
kurang dari 1/10 dari pangeran. Bagaimana mungkin Nona Dewi menyukainya? Pangeran Willy jarang setuju dengan kata-kata Robin. Manusia semuanya adalah binatang yang mengejar kekuasaan, tanpa terkecuali. Benar, tidak ada pesaing selain Tuan El. Robin menghela napas. Bicara tentang El, dia sepertinya tidak berbuat apa-apa akhir-akhir ini. Pangeran Willy agak bingung. Sudah berhari-hari, dia tidak menghubungi Dewi, tidak datang mencarinya. Dia sedang sibuk apa? Mungkinkah dia menyerah? Robin menebak. Orang angkuh sepertinya pasti tidak mau menundukkan kepalanya demi cinta. Seharusnya tidak semudah itu untuk menyerah. Pangeran Willy tidak berpikir demikian. Karena sifatnya yang sombong, dia tidak mudah menyukai seseorang. Dan begitu dia menyukainya, tidak mudah untuk melepaskannya. Lalu, kenapa dia tidak datang mencari Nona Dewi? Robin tidak mengerti. Nona Dewi kembali ke Swedoland sudah hampir 20 hari. Mereka berdua bertengkar seperti ini. Dia tidak datang. Jika itu Anda, mungkin akan segera datang. Aku seorang pengangguran, Pangeran Willy berkata sambil tersenyum. Dia baru saja menyelesaikan urusan Ivan. Mungkin ada banyak hal yang harus diurus. Di saat seperti ini, wajar jika karir adalah hal yang terpenting. Baiklah, berarti tidak begitu menyukainya, jawab Robin. Jika itu aku tidak akan pernah memperlakukan Dewi seperti ini. Kali ini, Pangeran Willy malah setuju. Dibahas-bahas, hanya tidak begitu menyukainya saja. Jika itu aku tidak akan pernah memperlakukannya seperti ini. Di dalam mobil, Brandon juga mengatakan hal yang sama. Karena Sonny datang mencari Dewi untuk mengucapkan perpisahan. Mengatakan bahwa dia akan pergi ke bandara dan kembali ke kota Snowy. Dewi mengatakan, hati-hati di jalan dan meminta Brandon untuk melajukan mobilnya. Brandon merasa bahwa Lorenzo benar-benar tidak tulus. Jelas-jelas dia sudah menyinggung Dewi. Tapi dia malah tidak datang untuk menjelaskan dan meminta maaf. Menyuruh bawahannya yang bilang, sekarang menarik bawahannya kembali. Apa-apaan ini? Brandon marah. Jadi dia mengutarakan amarahnya. Dewi tampak sangat tenang. Dia hanya berkata, anggap saja tidak pernah dimulai. Toh, aku tidak terlalu menderita. Tidak menderita. Brandon tiba-tiba mendengar kata kuncinya. Berarti kamu dan dia belum. Itu, tentu saja tidak. Dewi memelototinya. Baguslah. Baguslah. Brandon sangat gembira. Dewi tidak bicara, tapi hanya melihat keluar jendela. Dia terlihat sangat tenang, tapi hatinya sebenarnya rumit. Sekarang bahkan Sonny telah ditarik kembali. Tampaknya Lorenzo benar-benar ingin menyerah. Sebenarnya, Lorenzo tidak begitu mencintainya. Bab 2060. Dewi mendengarkan nasihat Bibi Loren dan berniat berinisiatif menghubunginya dengan tujuan bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak disangka pria itu sudah menyerah sebelum mereka sempat berkomunikasi. Dewi tidak bisa menahan rasa sedihnya saat teringat hal ini. Dia membenci dirinya yang pengecut. Dia terus mengingatkan dirinya bahwa dia tidak boleh memikirkan Lorenzo lagi. Selesai begini saja, kelak tidak perlu memiliki hubungan apapun. Kak Sonny, sepertinya Nona Dewi tidak merespons apapun tadi. Apa dia masih marah? Dari tempat yang tidak jauh, pengawal yang melihat mobil Dewi yang pergi menjauh pun bertanya penasaran. Meski marah, Nona Dewi tidak akan menunjukkannya. Ujar Sonny tidak berdaya. Dia selalu suka berpura-pura kuat. Lalu kita harus apa sekarang? Tanya anak buah itu. Apa pergi? Ya, tunggu dua orang itu muncul dulu. Mengerti. Sonny membawa pergi semua pengawal. Lalu menelepon Jasper. Panggilan itu segera tersambung. Halo. Kak Jasper. Tadi sudah bertemu Nona Dewi. Sekarang kami pergi dulu. Cari tempat yang lebih tersembunyi untuk bersembunyi. Keluar lagi saat Denny dan rekannya muncul. Ujar Jasper memberi perintah. Selain itu, apa sudah memasang alat penyadap suara? Tidak ketahuan oleh Nona Dewi kan? Aku sudah memasangnya di mobil dan telapak sepatu Brandon. Ponselnya juga sudah diawasi. Seharusnya tidak bermasalah. Ujar Sonny. Sedangkan Nona Dewi, aku tidak berani. Siapa Brandon? Jasper tertegun. Lalu segera teringat. Mantannya itu. Ya, dia. Sonny segera menambahkan. Dia menjemput Nona Dewi setiap hari.
Sepertinya masih tinggal bersama Nona Dewi. Hubungan mereka sangat intim, seperti keluarga. Jasper menatap ke arah Lorenzo yang ada di depannya dengan takut-takut. Wajah pria itu langsung muram dalam sekejap. Sebelumnya ada Pangeran Willy dan sekarang bertambah Brandon. Bahkan, masih tinggal bersama dan diantar jemput setiap hari. Benaran tidak terlihat. Ternyata Dewi adalah wanita genit. Kupikir, mungkinkah mereka? Sudahlah. Lakukan sesuai rencana dulu. Jasper takut Sonny akan memancing Lorenzo kalau terus berbicara. Jadi segera memotong perkataannya dan mengalihkan topik. Sebelumnya karena melindungi secara diam-diam. Jadi Denny dan rekannya tidak berani muncul. Sekarang kalian bersembunyi. Sepertinya mereka akan segera muncul. Saat itu kita akan menangkap mereka semua. Lalu kalian jemput Nona Dewi ke kota Snowy. Baik, mengerti. Jasper menatap Lorenzo dengan hati-hati setelah mematikan panggilan. Tuan jangan marah. Sepertinya ada salah paham di sini. Salah paham? Salah paham apa? Tanya Lorenzo sambil mencibir. Kamu berkata salah paham antara dia dan Willy atau Brandon. Ini, Jasper tidak tahu harus menjawab apa. Jadi hanya bisa berkata, aku hanya merasa Nona Dewi bukan orang seperti itu. Bersama pria lain saat tengah malam. Sekarang malah tinggal bersama mantannya. Bukan orang seperti itu. Lalu orang seperti apa? Makin dipikirkan, Lorenzo makin marah. Wanita brengsek ini. Dia akan mati kalau aku melihatnya. Jasper menahan napas dan tidak berani berbicara. Juga tidak tahu harus berbuat apa. Kalau bukan karena urusan di sini belum selesai, aku benar-benar ingin terbang ke sana untuk menghabisinya. Sekarang Lorenzo sudah sangat tidak sabar dan sangat ingin bisa pergi menemui Dewi. Sekarang adalah saat penting dan menentukan apakah kita bisa menekan kekuatan Ivan dan ketiga keluarga besar. Tuan tidak bisa pergi. Jasper buru-buru menasihati. Jeff baru berangkat ke Swedoland sejam yang lalu. Jeff akan membawa Nona Dewi kembali segera setelah menghabisi Denny dan rekannya. Beritahu Jeff, meski harus ditangkap, dia juga harus membawa wanita itu kembali. Ujar Lorenzo memberi perintah dengan mendominasi. Baik, Jasper segera menyampaikan perintah itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.